Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Sehat semuanya ya? Sehat. Semuanya hadir dan sebelumnya mari kita kayaknya ada yang tidak hadir ya, ada satu ya. Nanti ada surat izinnya. Kita awali dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oh iya, monggo, Mas, ini Mas. Tuhan, terima kasih sudah menyertaiku selamanya. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apa. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kejernihan pikiran sehingga kami bisa belajar dengan baik. Semoga kami bisa memahami apa yang kami pelajari. Semoga Engkau selalu menjaga kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama-sama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah dan segala bangsa. Amin. Sebelumnya kita biar lebih bersemangat pagi ini ya, kita tetap memuji Tuhan dan kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan melalui materi kali ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Silahkan kita berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu ya, kita lakukan pujian dulu biar lebih semangat. Kusiapkan hatiku Tuhan ya, tidak bisa ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, cukup. Terima kasih ya. Setelah dengan kompak, silahkan duduk kembali ya. Untuk masuk pada materi yang tujuan pembelajaran kali ini supaya kita menyadari ya, bahwa jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan itu punya jati diri ya, punya kemampuan dan kelebihan, dan menyadari perlu bahwa lawan jenis ya, saudara kita yang perempuan, saudara kita yang laki-laki itu setara, sederajat dengan kita. Kita harus menyadari itu dan mestinya kita saling membantu, saling melengkapi. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang mau tanyakan tentang materi kali ini, bisa lihat di artikel, kemudian materi-materi yang sudah di-share Pak Bambang di HP. Silakan ya, bisa dilihat dari situ. Ya. Kegiatan kita itu mengapa dan siapa yang menjadikan perempuan itu sebagai laki-laki, dan siapa yang membuat kalau misal perempuan menjadikan sebagai laki-laki? Siapa yang lebih tinggi? Pertama, sebelum mengapa dibuat wanita sebagai wanita? Mengapa dibuat ada laki-laki dan wanita? Ya. Pertama, bahwa wanita dan pria diciptakan oleh Tuhan, memang sudah rencana Tuhan ya. Dalam kitab Kejadian diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu supaya saling mencintai, saling melengkapi, saling mengasihi, dan memang dibuat berbeda ya, dari segi fisik maupun juga pola pikirnya, mungkin juga emosinya, mungkin juga sikap-sikapnya, pandangannya, itu memang dibuat berbeda. Disitulah ya seninya untuk saling mengisi dan melengkapi. Siapa yang lebih tinggi? Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sama. Bahkan
si perempuan itu juga diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi bagian yang sama, bagian yang sama. Ada pertanyaan yang berikut, silakan. Bedanya peran laki-laki dan perempuan itu apa ya Pak? Bedanya ada banyak ya, nanti silakan cari sendiri nanti di materi situ ya, itu banyak. Secara tadi Bapak bilang secara psikis ya, secara psikologis, bahkan pola pikirnya, kemudian dari fisiknya juga sudah berbeda, kemudian cara pandangnya juga berbeda. Nanti ada materi juga tentang itu ya, kita akan membahas itu. Satu lagi, mungkin ada yang mau tanya lagi tentang kesetaraan. Kalau tidak ada, Pak Bang mau tanya ya, Pak Bang tanya apa arti sederajat atau setara? Siapa yang bisa menjelaskan arti sederajat atau setara? Ya, siapa? Oke, ya, Angel. Jawab, Pak. Mungkin arti dari sederajat itu antara laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak ada yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah, tidak ada, tapi dua-duanya setara. Ya, betul sekali. Setara, ya sama. Kedudukannya, statusnya di sosial pun juga sama, ya. Bahkan berhak mendapatkan pelayanan yang sama, perlakuan yang sama. Tidak ada yang dilebihkan atau mungkin direndahkan. Itu dalam artian yang setara. Setara itu selevel, setingkat. Bahkan kota Semarang juga disebut sebagai kota yang setara. Setara, ya. Itu ada makna setara di situ, ya. Setingkat. Oke, sekarang silakan masuk dalam kelompok, ya. Silakan masuk dalam kelompok. Posisinya diubah supaya saling bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain bekerja dalam kelompok. Silakan, kalau sudah bisa maju ke depan dari kelompoknya. Kemarin yang belum kelompok satu belum ya, yang bulan lalu belum. Sekarang kelompok satu maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Ya. Menurut psikologis, perbedaan cara berpikir perempuan itu jalan pikirannya lebih dalam, dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Lalu contohnya itu mendengarkan cerita sedih langsung menangis seperti itu. Lalu pikiran lebih keluar dari dirinya. Jika laki-laki, jalan pikirannya lebih
dari luar. Kalau perempuan itu kan dari lebih ke dalam, kalau laki-laki itu lebih keluar. Ya. Lalu agak objektif dan lebih berkepala dingin, tidak gampang terharu dan lepas terpengaruh. Gitu saja, Pak. Ya, terima kasih. Satu tangan. Luar biasa ya. Sudah cukup lengkap tadi, banyak poin-poin yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Di antaranya tadi perbedaan dari laki-laki dan perempuan juga ya. Sebagai peneduhan untuk materi kali ini ya dari Pak Bambang, kita lihat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ya. Bisa dilihat juga di HP kalian semuanya juga sudah mengirimkan ya di PPT itu ya. Terus berikutnya contoh kasus itu bisa nanti baca sendiri. Berikutnya tentang next itu tadi kita suci, pertanyaan refleksi itu tadi sudah dibahas, ciri-ciri tadi sudah dibahas ya dalam kelompok. Berikut peranan laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki melindungi dan mensejahterakan keluarga, perempuan menciptakan keindahan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sama-sama pentingnya ya, sama-sama pentingnya. Pihak laki-laki mungkin mencari nafkah, si perempuannya juga selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Itu juga mendampingi anak-anak ya. Berikut menjadi masih yang tadi ya perbedaan menjadi ayah dan memberi benih kehidupan, itu laki-laki. Menjadi kekasih dan partner, bagi perempuan mengasihi tanpa pamrih ya, semuanya juga tanpa pamrih. Menerima, mengandung, melahirkan, memelihara, ini juga tugas sangat berat ya. Jangan dipandang bahwa si perempuan itu tugasnya yang ringan-ringan, tetapi juga harus mengandung dan melahirkan, memelihara bayi sampai gede dan sebagainya, merawatnya. Itu juga tugas dari terutama tugas perempuan ya. Maka kita tidak boleh memandang rendah satu dengan yang lain. Ini contoh-contoh menciptakan keindahan tadi. Next, berikutnya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan menuju kesempurnaan hidup ya. Laki-laki perempuan diciptakan saling melengkapi secara kodrat. Laki-laki dan jatuh cinta pada perempuan, cinta inilah sumber dari Allah dan selanjutnya menjalin relasi untuk saling mencintai. Tadi yang ditanyakan oleh dia, mengapa ada laki-laki dan perempuan ya, bisa terjawab di Kejadian 1 ayat 28. Allah mempercayai segala ciptaan kepada manusia. Bertugas siswa, silakan dilihat tugas di lembar kerja, silakan dilihat, nanti dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Itu ada beberapa tugas yang disampaikan oleh Pak Bambang. Minggu depan harus sudah dikumpulkan sesuai dengan materi ini. Ada macam-macam tugas ya sehubungan dengan materi ini. Nanti dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Demikian pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Silakan siapa yang mau menutup dengan silakan. Oh ya, silakan maju ya. Kita berdiri untuk berdoa bersama sebagai ucapan syukur kita bisa belajar pada kali ini dengan baik. Ya, makasih. Ya, terima kasih.